Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang memang belum memahami apa sih DVD-RI itu. DVD-RI adalah amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22D yang memberikan kewenangan termasuk tupoksinya ada di situ, mirip sebenarnya dengan DPR RI, yaitu dengan fungsi legislasi, di mana DPD juga ikut membahas sampai menjelang pengetukan palu pengesahan. Di situ memang DPD belum diberi kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan hal tersebut bersama-sama dengan DPR. Barangkali ini silahkan Bapak Ibu sekalian yang menyimak ini turut memberikan dukungan. Kenapa demikian? Karena DPD betul-betul merasakan jantung atau kebatinan daerah. Daerah layak memberikan aspirasinya itu melalui DPD. Perjuangan DPD memang dari daerah untuk Indonesia. Banyak sekali hasil kunjungan kami, ya. Dukungan daerah sampai kepada anggaran-anggaran yang ada di pusat hari ini juga boleh dikatakan sebagian besar itu dari daerah. Kalau kita bicara warga negara Indonesia, tentu seluruhnya adalah ada di daerah. Siapapun dia, seluruhnya ada di daerah. Pasti ada tercantum di situ RT berapa, RW berapa, dan termasuk misalkan desa atau kelurahan, kecamatan, sampai kepada kabupaten, kota, bahkan provinsi. Dan itu semuanya adalah daerah. Ujungnya baru Indonesia. Ya, ada tidak kurang dari 4 status di situ. Itu seluruhnya ada di daerah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, nah setelah legislasi diputuskan oleh DPR RI, di situ DPD juga memiliki kewenangan yang cukup kuat, yaitu dalam konteks pengawasan tadi. Awasilah setiap undang-undang itu apakah sudah dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, apakah cocok untuk daerah ataukah tidak. Contoh mengenai APBN tahun 2024, ya, ketika diputuskan menjadi satu undang-undang, di situ tercantum 25,5% transfer ke daerah, sementara 74,5% itu berada di pusat, artinya seluruhnya masih dikendalikan dan diatur oleh pusat. Bahkan yang ditransfer pun masih ada mandatori, artinya ada pusat yang masih mengatur harus kemana dana itu dialokasikan. Disinilah arti sebuah desentralisasi, otonomi daerah harus betul-betul diperhatikan sehingga daerah nantinya memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Nah, jika beban di daerah itu lebih 60%, seharusnya dana itu juga minimal 50% sampai 60%. Sementara di pusat yang beban pembangunan dan beban permasalahan Indonesia itu hanya ada tidak kurang atau sekitar 30%, maksimal 40% itu adalah di pusat, seharusnya dananya 40%. Jadi kalau 3.300 triliun katakanlah, mestinya daerah menguasai tidak kurang dari 60% atau paling tidak 50%. Itulah sebuah pertanyaan yang penting mendapatkan catatan kita, dan DPD hadir untuk memperjuangkan transfer ke daerah itu. Sebab dengan transfer ke daerah, masyarakat di daerah bisa melakukan inovasi-inovasi, bukan pesanan dari pusat, tetapi inovasi-inovasi bagaimana memanfaatkan dana itu untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Itulah ketimpangan fiskal yang hari ini, atau pendapatan dan pengeluaran, pendapatan dan belanja yang tidak bisa kita pungkiri masih terjadi. Bahkan ada bahasa ketidakadilan fiskal itu. Nah, menjelang 14 Februari, di mana kita 2024 tentu saja kita akan menentukan masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Silahkan lihat anggota legislatif atau caleg-caleg dari berbagai partai yang betul-betul memberikan semacam keadilan, ya, atau menjanjikan keadilan paling tidak, dan punya konsep strategi untuk menciptakan keadilan fiskal bagi pusat dan daerah, termasuk kemandirian daerah itu sendiri penting mendapatkan perhatian. Begitu halnya dengan calon presidennya, silahkan nomor 1 kah, nomor 2 kah, atau nomor 3 kah, yang punya konsep dan strategi dan punya ketulusan dan kesiapan untuk mensejahterakan daerah dengan keseimbangan fiskal itu sendiri. Wallahu alam. Semoga Allah berikan suatu
keterbaikan buat bangsa dan negara mulai dari tanggal 14 Februari itu. Itulah titik perubahan kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.